Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 3 Oktober 2025. Tema renungan satu kita dengan judul Beriman dan Mengasihi. Firman Tuhan terambil dalam Kolose pasal 1, ayat yang ketiga sampai dengan kelima. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami menjadi orang percaya yang beriman, namun kami juga melaksanakan iman itu di dalam bentuk mengasihi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Ada sebuah pelajaran dalam kehidupan seorang percaya, yaitu adalah keseimbangan antara pengetahuan, antara tingkah laku rohani, tetapi juga kehidupan yang benar-benar melakukan apa yang menjadi pengetahuan kebenaran firman Allah itu sendiri. Kalau kita bertanya, siapa itu orang Kristen yang baik? Apa itu anak Tuhan yang baik? Maka jawaban yang paling mudah adalah, yang rajin baca Alkitab, yang rajin berdoa, yang rajin beribadah, bahkan yang rajin melayani. Itulah anak Tuhan yang baik. Namun sesungguhnya itu adalah kegiatan kerohanian. Itu hanya media untuk kita bisa menyatakan sebagai anak-anak Allah. Maka beriman tidak hanya berbicara tentang aktivitas rohani. Beriman tidak hanya berbicara berapa banyak kita membaca Alkitab dan sudah berapa kali bulak-balik dari Kejadian sampai Wahyu. Beriman tidak hanya berbicara tentang bagaimana kita berdoa dan berapa lama. Bukankah orang Farisi juga berdoa dengan kalimat yang panjang-panjang? Dan doanya itu luar biasa, kemudian menyombongkan diri dengan tingkah laku rohani tersebut. Ada sebagian orang yang pada akhirnya kemudian terjerumus ke dalam dosa, bukan perbuatan dosa yang dilakukan di luar kegiatan gereja, tetapi justru sedang melakukan dosa di dalam gereja. Dia melayani tapi sombong. Dia melayani, dia tahu banyak firman Allah, tapi firman itu dipakai buat mengkritik orang lain, bukan buat menghakimi orang lain dan merasa diri lebih baik dari orang lain. Maka bukankah orang tersebut yang menganggap dirinya beriman seperti ahli Taurat dan orang Farisi, tetapi sesungguhnya mereka sedang berbuat dosa tatkala melakukan kegiatan-kegiatan yang namanya kerohanian. Beriman tidak demikian. Beriman tidak cukup hanya tahu, tetapi harus melaksanakan apa yang kita tahu. Dan beriman itu harus memiliki sebuah keseimbangan antara pengetahuan dan juga antara perbuatan, antara mulut dan juga antara hati, antara pikiran dan juga kita bisa memahami pikiran orang lain. Itulah yang disebut dengan beriman dan mengasihi. Apa bukti daripada jemaat di Kolose yang dikatakan pujian Paulus kepada mereka? Apa yang firman Tuhan katakan? Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu. Lalu selanjutnya, dalam Kristus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Ayat keempat, kami sudah mendengar tentang imanmu, tetapi juga kami mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, iblis akan berupaya bagaimana orang-orang percaya, anak-anak Tuhan hanya terjerumus ke dalam lingkup yang namanya beriman. Dia atau lebih tepat kalimatnya adalah merasa beriman, merasa rohani, merasa baik, merasa benar. Dan tak kala perasaan-perasaan itu kemudian dimiliki oleh dirinya, maka timbullah kesombongan. Aku lebih baik dari yang lain. Aku lebih rohani dari yang lain. Aku lebih memahami firman dari yang lain. Maka rasa tinggi hati itu menjadi sebuah kehidupan, menjadi orang-orang yang munafik, sedangkan perbuatan dan kehidupannya, khususnya dalam mengasihi, itu tidak terwujud. Apa itu bentuk mengasihi? Mengasihi bisa diungkapkan dalam banyak cara. Bisa dalam bentuk pemberian barang,
Tetapi juga bisa dalam bentuk memberikan maaf. Mengasihi juga bisa dalam bentuk salah satu yang terpenting, merasa diri orang berdosa dan tidak berani menghakimi orang lain. Karena waktu kita menghakimi orang lain, belum tentu di hadapan Allah kita lebih baik dari orang lain. Sewaktu kita merasa lebih baik, belum tentu di hadapan Allah. Karena sifat manusia biasanya hanya melihat kebaikan di dalam diri sendiri, tapi keburukannya ditutupi. Dia tidak merasa. Kalau kita berbicara tentang maaf sekali, yaitu tentang bau badan. Orang-orang yang memiliki bau badan atau kemudian hawa daripada mulut kita yang bau, itu kita tidak pernah terganggu dengan bau badan kita dan kita tidak pernah terganggu dengan bau mulut kita. Siapa yang tahu bau badan kita? Dan kemudian siapa yang tahu bau mulut kita? Itu orang lain yang di sekitar. Artinya manusia kalau punya kekurangan, itu sulit memahami apa kekurangannya diri sendiri. Merasa diri benar, merasa diri baik. Dia menjadi orang yang beriman. Sesungguhnya dia adalah bau busuk kematian. Kita tahu dengan jelas orang-orang yang hidup di dalam sebuah kehidupan kemunafikan. Tatkala apa yang diimani tidak diwujudkan dalam sebuah perbuatan nyata. Sewaktu kita dalam kehidupan sulit, kita minta tolong kepada Allah dan senang dibantu orang lain. Tetapi sewaktu orang lain mengalami kesulitan, apakah kita punya hati yang sama sewaktu kita berharap dalam kesulitan orang lain membantu kita? Di sanalah mengasihi. Mengasihi berarti kita bisa menempatkan diri kepada orang tersebut. Kalau kita berada di dalam posisi seperti demikian, bagaimana perasaan kita? Dan apa harapan kita diperlakukan oleh pihak lain? Tentu ada harapan-harapan yang kita bisa catat. Kalau itu adalah sebuah harapan juga yang ada pada diri kita, orang lain juga berharap kita menjadi orang yang penuh dengan kasih. Kasih bisa diungkapkan dalam pemberian barang, kasih juga bisa diungkapkan dalam pemberian penghargaan kepada perbedaan pandangan, perbedaan pendapat. Kasih juga bisa diungkapkan bahwa kita tidak berani menilai orang lain karena kita sendiri juga penuh dengan kekurangan. Itulah kasih. Kasih adalah sebuah kesadaran tentang siapa diri kita di hadapan Allah. Dan juga kasih juga sebuah kesadaran tentang siapa orang lain di hadapan Allah. Di hadapan Allah, kita adalah orang-orang yang dikasih Allah, dikasih oleh Allah. Orang lain pun sama, dikasih oleh Allah. Di hadapan Allah, kita adalah orang berdosa. Orang lain pun sama di hadapan Allah, juga orang berdosa. Setiap kita masing-masing memiliki pekerjaan rumah masing-masing, pekerjaan kehidupan pribadi masing-masing, bagaimana menjadi orang yang baik. Jangan terjerumus ke dalam satu ekstrim, kita menjadi orang yang beriman, sesungguhnya kita sedang melakukan tingkah laku rohani yang kita anggap beriman. Beriman menjadi tidak memiliki makna yang dalam, sewaktu kita tidak mewujudkan iman itu di dalam kasih yang kita nyatakan tidak hanya kepada Allah, tetapi kepada manusia. Bahkan wujud kasih kita kepada Allah, itu firman Tuhan berkata dalam Matius 25, sewaktu engkau melihat orang lapar, engkau memberi makanan, engkau sedang melakukan kasih kepada aku. Sewaktu engkau melihat orang yang dalam kedinginan, engkau memberikan pakaian tebal, engkau sedang melakukannya untuk aku. Itu yang firman Tuhan ajarkan. Mari sahabat seperjalanan, jangan kita terjerumus ke dalam sebuah sikap hidup beriman sesungguhnya sedang hanya melakukan tingkah laku rohani, tapi kita tidak menunjukkan di dalam perbuatan, di dalam bentuk mengasihi. Jadilah orang percaya yang beriman, tapi jadilah orang percaya juga yang mengasihi. Beriman tanpa mengasihi adalah sebuah kebohongan dan menipu diri sendiri. Biarlah kita menjadi orang percaya yang terus bertumbuh dan berdoalah, Tuhan, jadikan kami tidak hanya orang beriman, tapi orang yang penuh dengan kasih Allah. Kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.